Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Soraya hadir kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 dalam pembahasan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu, dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau Deklarasi Juanda untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional. Perlu upaya peningkatan ekonomi maritim karena sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Faktor penyebab keanekaragaman hayati di laut antara lain: 1. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. 2. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. 3. Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di dasar laut. Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Potensi ekonomi maritim di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama perikanan, yang kedua pariwisata bahari, yang ketiga energi terbarukan laut, keempat transportasi laut, kelima minyak bumi dan gas lepas pantai, dan yang keenam industri dan jasa maritim. Pengembangan agrikultur Indonesia. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 atau kemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan sempurna. Redistribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, penerapan pajak penghasilan progresif.
Nah, demikian tadi pembahasan tentang pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia serta tentang redistribusi pendapatan nasional. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.